Ya pemirsa, kami masih berbicara tentang peran pembangunan bendungan dalam mendukung ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia. Pak Ari tadi sempat mengatakan bahwa ada kekhawatiran tentang kekuatan dari tampungan air ini. Ini bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Jadi percayalah kepada ahli-ahli Indonesia gitu kan ya, semua prosedur sudah dicek dengan runtut dan baik gitu kan ya, termasuk juga memperhitungkan potensi gempa. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah berada pada suatu ring of fire ya. Tapi itu semuanya bisa diakomodasi oleh ahli-ahli Indonesia. Dan setiap akan membangun bendungan kan semuanya dicek oleh tim panel yang independen dan ahli, dan tidak bisa dibangun tanpa sertifikasi dari mereka. Jadi kekhawatiran itu bisa ditepis ya Pak ya? Bisa ditepis. Dan sejauh ini bagaimana kinerja tampungan air di Indonesia Pak? Sebagian besar baik Mbak ya. Jadi tapi harus kita akui bahwa ya saya katakan tadi problemnya adalah kaitannya dengan sedimen Mbak. Jadi umurnya sebagian besar lebih pendek daripada kita yang direncanakan, dan ini memerlukan penanganan khusus itu kan ya mengenai hal tersebut. Jadi salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah merestorasi, jadi menangani masalah sedimentasi ini, baik yang kemungkinan akan masuk dan yang sudah terlanjur masuk di bendungan-bendungan kita. Itu kan. Adanya sedimentasi ini karena perilaku manusia atau memang alam Pak? Kebanyakan perilaku manusia juga itu kan ya, memang suatu alami memang ada gitu kan ya, tapi kondisi ini diperburuk karena kita tidak bisa mengelola daerah tangkapan hujan kita atau daerah tangkapan waduk-waduk tersebut, sehingga laju erosinya lebih tinggi dari yang kita perkirakan, dan ini tantangan tersendiri buat kami. Oke, untuk rencana ke depan dalam 5 tahun ke depan berapa banyak bendungan yang akan dibangun Pak? Yang ke depan tahun 2015 ini kita akan melakukan groundbreaking 6 waduk lagi, dan ini akan menambah tampungan kita lebih kurang 652 juta meter kubik Mbak. Kita harapkan dia bisa mengairi daerah irigasi lebih kurang 40.000 hektar. Kemudian juga ada potensi listriknya di sana. Jadi seperti yang Mbak sampaikan tadi gitu kan ya, dengan waduk berarti kita meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan juga ketahanan energi kita gitu kan ya, lebih kurang 10 megawatt dari waduk-waduk yang ini, dan juga memberikan pasok air baku untuk air minum ya, 12 meter kubik per detik ya, ini jumlah yang cukup signifikan. Ini konsentrasinya daerah mana Pak? Karena kita tahu daerah timur Indonesia itu paling termasuk yang kering ya Pak ya. Itu bagaimana Pak upaya di sana? Di daerah timur situ ada satu di NTT, kita akan membangun bendungan Ragnamo Mbak. Yang satu di yang groundbreaking ya Mbak ya, yang tahun depan. Satu di Sulawesi Utara ya, Lolak. Satu di Aceh ya, bendungannya Kroto ya. Kemudian satu lagi di Banten ya, bendungan Karian Mbak. Dia airnya akan memasok untuk juga termasuk untuk DKI ya, selain untuk provinsi Banten ya, di sana Mbak. Kemudian satu lagi Logung di Jawa Tengah ya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Jawa Tengah itu termasuk satu distrik ya, satu wilayah yang sudah mengalami stres ya, kekurangan air yang cukup parah. Karena jumlah penduduk yang melebihi ya Pak ya. Nah, ada rencana untuk melibatkan peran swasta dalam membangun bendungan ini Pak? Betul sekali Mbak. Jadi tidak murah ya membangun bendungan. Berapa kira-kira Pak kisaran biayanya? Ya rata-ratanya 20.000 rupiah per meter kubik tampungan ya. Jadi suatu angka yang cukup besar. Katakanlah kita mau bangun 5 miliar, berarti kan kita berbicara, mohon maaf, kalau 2 miliar saja berarti kan kita berbicara dengan angka katakanlah 400 triliun ya. Buat itu, 40 triliun. 40 triliun dibutuhkan untuk membangun satu bendungan ya Pak ya. Tapi ini menjadi cukup menarik kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada pada bendungan itu. Yang pertama adalah potensi listriknya itu kan ya. Kalau kita menghargai ya, artinya memberikan insentif untuk ya, siapapun yang bangun bendungan ya, menghasilkan listrik ya, listriknya kita berikan suatu insentif yang bagus gitu kan ya. Kemudian dari air bakunya Mbak ya. Karena kalau buat air irigasi, buat irigasi rakyat ya, konstitusi kita menyatakan bahwa kita tidak boleh memungut ya untuk air irigasi tersebut itu kan ya. Pengendalian banjir tanggung jawab pemerintah itu kan ya.
Jadi dari air baku untuk air minum dan air industri, dan dari tenaga listrik yang dihasilkan. Tapi bagaimana upaya untuk menggerakkan pihak swasta sejauh ini? Ada pihak-pihak swasta yang sudah ikut dalam pembangunan bendungan atau belum, Pak? Yang pertama memang sudah ada ya, sebagai contoh adalah Muara Juloy ya di Kalimantan Selatan sana sudah ada yang mulai tertarik karena harga listrik yang dibangkitkan dari air mulai diapresiasi. Ya, ini satu berita yang sangat baik gitu kan ya ke sana. Kemudian juga pemerintah juga sudah mulai memberikan yang namanya viability gap funding atau VGF. Jadi kalau tidak layak secara finansial, pemerintah bisa membantu yang menutup supaya menjadi secara finansial jadi menarik di sana gitu kan. Yang berikutnya kita akan coba membuat skema-skema yang lain nih. Yang pasti sih perizinan dan lain-lain dibuat lebih sederhana gitu kan ya. Walaupun konstitusi kita bilang ya, di Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa air dan bumi serta isinya kan harus dikelola untuk sebesar-besar kemauan rakyat. Tapi dengan regulasi khusus artinya tidak menyerahkan begitu saja, kita bisa mempermudah perizinannya tanpa melanggar Undang-Undang Dasar kita. Dan mungkin juga pendanaan dari bank gitu kan ya buat infrastruktur ini supaya menarik. Gitu. Baik. Kita masih akan membahas terutama juga masalah ketahanan pangan ya Pak ya. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali setelah pariwara.